فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Tanaji, dan yang dimaksud dengan at-tanaji adalah berbisik atau berbicara dengan suara yang sangat pelan dengan saudaranya yang lain. Ma'a ukhra, berbisik-bisik dengan muslimah yang lainnya. Fi hudurith thalithah, sedangkan ada muslimah yang ketiga di sisi mereka. Tentunya hukum ini tidak hanya berlaku khusus bagi kaum muslimah, tapi juga berbisik-bisik berdua saja ketika ada orang yang ketiga, ini pun berlaku untuk kaum muslimin atau untuk para lelaki. Asy-Syaikh mengatakan idza kanat al-mar'atu ma'aha imra'atani, ketika seorang wanita dia bersama dua orang wanita yang lainnya, fala tatahaddath, kata beliau, maka hendaknya dia tidak berbicara ma'a ihdahunna, hanya dengan salah seorang dari kedua wanita tersebut, wa tatrukul ukhra, dan kemudian meninggalkan saudarinya yang lainnya. Lianna dzalika, karena perkara itu, kata beliau, bitta'kid yu'limuha wa yudayiquha, karena jika seorang muslimah melakukan perbuatan tersebut, maka dengan sangat meyakinkan perkara tersebut pasti akan menyakiti dirinya, dan kemudian membuat hatinya terasa sempit karena kesedihan. Wa hadza ma naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu, dan ini adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan termasuk di dalamnya berbicara dengan bahasa yang lain yang tidak difahami oleh orang ketiga, meskipun tidak berbisik-bisik. Maka ini pun termasuk ke dalam keumuman larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhrajal Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail wa Muslim ibn Hajjaj rahimahumallahu ta'ala fi kitab as-salam, di dalam kitab as-salam, babi tahrimi munajatil itsnaini duna tsalits. Di dalam kitab sahih mereka berdua, di dalam kitab yang berbicara tentang atau hadis-hadis yang berbicara tentang salam, maka ada satu bab yang dibuat oleh keduanya dalam kitab masing-masing yang berjudul tahrim, diharamkannya munajatil itsnaini, berbisik-bisiknya dua orang atau berbicara hanya berdua saja, dunas tsalits, ketika ada orang ketiga.
di sisi mereka. Dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kanu thalathatan," jika ada 3 orang hamba Allah Subhanahu wa taala, hanya tiga orang. Fala yatanajathnani duna tsalits. Maka 2 orang di antara mereka tidak boleh tanaji, mereka tidak boleh ngobrol hanya berdua, tanpa menyertakan orang yang ketiga. Dan jelas sekali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lainnya, masih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan alasan kenapa tidak boleh berbisik-bisik hanya berdua atau berbicara hanya berdua. Dan kemudian apa yang harus dilakukan sebagai solusinya. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza kuntum thalatha, jika kalian itu berjumlah 3 orang, fala yatanajathnani dunal akhar, maka 2 orang di antara kalian tidak boleh berbicara hanya berdua saja, tanpa menyertakan yang ketiga. Kalaupun masih tetap mau melakukannya, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta takhtalitu bin nas, kecuali atau sampai kalian kemudian berkerumun dengan manusia yang lainnya. Pergi meninggalkan yang ketiga, kemudian berkerumun dengan orang lain, meskipun berbicara hanya berdua. Kalau tetap ingin berbicara berdua. Tapi kalau hanya 3 orang, maka sekali-kali seseorang tidak boleh kemudian berbicara hanya berdua. Kalau ingin berbicara, maka ketiga-tiganya harus berbicara satu sama lain. Apa alasannya? Kenapa harus begitu? Kata Nabi, min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Karena jika 2 orang ini berbicara tanpa mengajak orang yang ketiga, maka ini akan membuat dirinya sedih. Dan itu yang kita rasakan. Ketika kita bertiga, yang 2 berbicara tanpa menyertakan diri kita, maka kesedihan yang muncul. Merasa tidak dihargai, merasa direndahkan bisa jadi, dan seterusnya. Menganggap atau merasa tidak dianggap penting. Maka Islam menjaga kemungkinan tersebut. Tapi ada adab yang lain. Ketika kita melihat 2 orang sedang berbicara satu sama lain, kemudian barulah datang orang yang ketiga, maka orang ketiga ini tidak boleh ikut campur. Tidak boleh nyela di tengah-tengah. Ini kebiasaan buruk kita. Lagi ngobrolin apa nih? Nah itu. Betul tidak? Itu menyelisihi sunnah dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan bagi 2 orang yang sedang berbicara ini, mereka punya hak untuk tidak menjawab perkataan orang yang ketiga.
Jadi seperti tidak nganggap begitu, seperti tidak dianggap, itu hak mereka dan itu dibenarkan oleh syariat. Ini pun harus diperhatikan. Karena banyak di antara kita yang nggak paham ini. Ya, sudah pada belajar Islam, tapi untuk yang satu ini sedikit orang yang paham. Ini berdua sedang ngobrol, kemudian kita masuk di tengah-tengah. Ini menyelisih sunnah. Dan ini tidak berakhlak. Ini bukan akhlak Islam. Dan kalau kemudian orang berdua ini tidak menanggapi perkataannya, jangan dianggap tidak punya akhlak. Justru itu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat disebutkan beliau sedang ceramah sama sahabatnya. Kemudian ada yang tiba-tiba mengatakan, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Dijawab atau tidak? Enggak. Selesai Rasul berbicara, baru Rasul mencari orang yang bertanya tadi. Aina sa'il, mana yang bertanya tadi? Begitulah adab dan akhlaknya. Kalau kemudian jumlahnya lebih dari 3 orang, seperti 4 dan seterusnya, maka 2 orang ini diizinkan untuk saling berbisik-bisik. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Al-Imam Bukhari tapi dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu diizinkan.